Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, saya bersama dengan Pak Wamenlu, Pak Mahendra Siregar, Dirjen Asia Pasifik Pak Abdul Qadir, dan juga Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Saudara Bris Jatmiko, berkesempatan untuk mendampingi Bapak Presiden menghadiri KTT APEC yang dituan rumahi oleh New Zealand. Ada dua bagian pertemuan KTT APEC pada malam hari ini, yaitu yang pertama laporan tentang perkembangan pertumbuhan ekonomi oleh IMF, Managing Director-nya sendiri Ibu Kristalina, dan yang kedua adalah masalah daripada pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik Economic Cooperation. Jadi yang pertama adalah pertumbuhan dunia menurut IMF, menurut Ibu Kristalina, dunia akan tumbuh 5,9%, di mana negara-negara APEC akan tumbuh sedikit di atas itu, yaitu di 6%. Tetapi ada beberapa hal yang mesti dilihat dan perbedaan-perbedaan ini juga dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan ekonomi ke depan. Yang pertama adalah perbedaan masalah vaksin. Jadi standarisasi vaksin ini masih menyebabkan movement of natural person atau perpindahan manusia itu menjadi terkendala. Yang kedua adalah perbedaan di fiscal space antara negara-negara Asia Pacific Economic Cooperation ini atau ekonomi-ekonomi APEC ini yang menyebabkan adanya perbedaan bagaimana untuk melawan daripada COVID-19 itu. Ini bahaya karena bisa menyebabkan mutasi baru daripada COVID-19 tersebut dan akan mengganggu daripada pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Dan ini juga bisa melihat daripada perbedaan-perbedaan ekonomi, yaitu tentang global supply chain, di mana permintaan pada saat recovery COVID-19 diperkirakan akan jauh lebih tinggi daripada supply. Dan ini baru akan ketemu equilibrium-nya pada middle atau pertengahan tahun 2022. Di samping itu juga, Bapak dan Ibu, beliau juga mengingatkan ada 3 poin penting yang menjadi prinsipal daripada pertumbuhan ekonomi baru tersebut, yaitu adalah vaksinasi, vaccinate, calibrate, dan juga accelerate. Jadi vaksinasi yang pertama, seperti sudah utarakan, kita perlu mengadakan vaksinasi yang menyeluruh. No one is safe until everyone is safe. No one is vaccinated until everyone is vaccinated. Yang kedua adalah kalibrasi tentang ekonomi policy di kawasan. Karena ini penting untuk menyebabkan pertumbuhan daripada perdagangan dan pertumbuhan daripada perekonomian. Dan juga adalah akselerasi daripada reform, bagaimana transformasi ekonomi dari ekonomi biasa menjadi ekonomi digital, dan juga transformasi menjadi ekonomi sustainable atau ekonomi berkelanjutan dan ekonomi hijau. Ini adalah bagian yang diutarakan oleh IMF. Adapun intervensi dari Bapak Presiden, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah mobilitas yang penting di kawasan untuk supaya terjadi. Oleh sebab itu, vaccinated travel lane di APEC ini, di negara-negara APEC ini mesti segera berjalan, dan kita akan menyelenggarakan bagaimana protokol untuk perjalanan ini sudah berjalan. Dan banyak negara di Asia Pasifik ini sudah menjalankan, misalnya seperti Indonesia dan Malaysia, Singapura dengan beberapa negara, dan juga negara-negara APEC lainnya. Yang kedua, Bapak Presiden mengintervensi masalah ekosistem daripada rantai pasok. Jadi rantai pasok ini adalah sesuatu yang sangat penting, jangan sampai hanya dikuasai oleh 1 atau 2 negara, tetapi mesti dibikin menjadi lebih merata, karena dengan begitu kita akan mendapat kekuatan, ketangguhan daripada rantai pasok dunia yang bisa memastikan bahwa perdagangan daripada obat dan vaksin COVID-19 ini sebagai awal bisa dinikmati oleh seluruh negara di kawasan. Bapak Presiden juga menggarisbawahi pentingnya kenaikan daripada harga cost of logistik, daripada kenaikan harga untuk pengapalan ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan mesti ditanggulangi secara cepat, dan karena sudah menaik 3-5 kali sebelum COVID-19. Dan yang ketiga adalah transformasi daripada ekonomi berkelanjutan dan juga ekonomi hijau. Ini menjadi sangat penting, dan kita mesti memperhatikan 3 hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan juga kebijakan iklim. Ketiga hal tersebut tidak boleh saling mengadu, tetapi menjadikan suatu bagian yang untuk mendapatkan sustainabilitas atau kesinambungan di masa yang akan datang. Mungkin Pak Mahendra ada tambahan, kami persilahkan.